ini aja biar lebih gampang. Saya mau cerita nih Pak, di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi terjadi sangat cepat, lebih cepat dari teknologi sebelumnya. Kita sebagai aparatur sipil negara yang profesional perlu mengikuti perkembangan zaman ini Pak, agar jadi smart ASN. Alah, buat apa? Cara dulu masih bisa kok. Betul sekali Pak, tapi untuk mempermudah tugas dan meningkatkan kinerja pelayanan agar lebih cepat, akurat, dan efisien, kita perlu cakap dalam dunia digital. Pemerintah memiliki program 6P yang masuk dalam Human Capital Management Strategy, di antaranya perencanaan, perekrutan, dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karir, serta peningkatan kesejahteraan. Program ini bertujuan untuk melahirkan generasi Smart ASN yang inovatif, adaptif, dan progresif untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Berdasarkan survei status literasi digital Koninfo 2020, Indonesia tercatat memiliki nilai indeks 3,47 dari indeks 1-4. Di Indonesia, jumlah pengguna internet terus meningkat. Awal tahun 2021, jumlah pengguna internet mencapai 202,6 juta orang atau 73,7% dari total jumlah penduduk, tapi tidak semua cakap digital. Maka dari itu, ASN perlu cakap dalam berdigital. Sebagai ujung tombak, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat agar dapat menjadi digital talent dan digital leader yang siap mendukung transformasi birokrasi digital. Selain itu juga menumbuhkan wawasan positif sehingga termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan diri sebagai ASN. Antar generasi dapat berkolaborasi dan berbagi pengalaman kepada sesama ASN. Selanjutnya, kita perlu tahu 4 pilar literasi dalam digital. Apa aja tuh? Digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Digital skills merupakan pilar pertama yang menuntut ASN memahami perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem operasional digital. ASN diharapkan dapat menggunakan komputer dengan lancar agar dapat produktif dimanapun. Kedua, dalam digital culture, mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Digital culture dapat dimulai dengan belajar wawasan kebangsaan melalui media digital dan bijak dalam sosial media. Ketiga, digital etik, yaitu menyesuaikan diri berpikir rasional dan mengutamakan netiquette atau etika dalam dunia digital. ASN mampu menyaring hoax dan menjaga diri dari ujaran kebencian serta tidak terprovokasi oleh berita di media sosial. Terakhir, ada digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan keamanan data pribadi. Digital safety yaitu meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan keamanan data pribadi. ASN mampu memilah informasi apa saja yang boleh disebar di media sosial, sebab data diri merupakan informasi sensitif yang memerlukan perlindungan ganda. Setelah ASN memahami pentingnya melindungi data, ASN perlu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah memberikan data pribadi ke orang lain atau disebarkan secara bebas di sosial media. Ada banyak sekali kasus kebocoran data dan peretasan situs lembaga bahkan pemerintah. Bahkan di Indonesia sudah mencapai 88 juta kali terkena jebakan cyber hanya dalam 4 bulan. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat malware tertinggi se-Asia Pasifik. Ada bentuk kejahatan lainnya Pak, misalnya scamming. Bapak pernah dikirim SMS dapat hadiah nggak Pak? Ada. Banyak banget. Nah, itu namanya scamming Pak. Mereka nanya-nanya informasi pribadi kita dan mengiming-imingi uang. Hati-hati loh Pak. Alah, tenang. Masalah ini saya udah paham banget. Keren, ada satu lagi nih Pak, namanya phishing. Biasanya pelaku phishing itu melakukan penyamaran agar terlihat seperti orang atau berasal dari organisasi terpercaya. Misalnya, yang ngaku-ngaku dari polisi atau bank, terus minta data kita untuk transfer sejumlah uang. Wah, tetangga saya juga pernah kayak gitu. Nah, itu dia Pak. Sebagai ASN yang profesional, kita perlu tahu keamanan berinternet agar dapat mengedukasi ke orang-orang sekitar kita. Apa pentingnya kita tahu keamanan berinternet? Hal ini bisa menjaga informasi pribadi kita, perusahaan swasta, hingga milik pemerintah. Informasi data pribadi memiliki tingkatan mulai dari yang tidak berbahaya hingga data yang sensitif dan berharga, seperti identitas, video, foto, dan dokumen digital bisa dijual secara ilegal. Jika data ini bocor, bisa saja orang lain menggunakan data pribadi kita untuk melakukan transaksi ilegal. Kok saya jadi ngeri ya? Terus gimana kalau data kita pengen aman? Kita bisa membuat password yang kuat dengan kombinasi huruf angka dan simbol untuk menjaga akun. Lalu kita juga perlu
menguasai fitur keamanan browser yang kita gunakan. Hati-hati loh Pak, kita perlu mengenal website yang mencurigakan, jangan sampai kita tertipu dengan website palsu. Lalu yang paling penting, kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Pilih cerita apa yang akan kita bagikan ke orang lain, dan jangan sampai informasi pribadi kita dibagikan ke media sosial. Saya harus belajar biar kasih tahu nanti di rumah anak istri saya. Betul Pak, kita harus melindungi data pribadi untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga kekerasan berbasis gender online. Selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik. Tunggu Mbak. Saya baru dapat info dari grup keluarga. Ternyata guru itu kompak ya. Informasi penting. Harus saya sebar luaskan supaya banyak orang yang Tunggu Pak, Bapak yakin langsung percaya? percaya dong, orang istri saya yang kirim. Belum tentu Pak, kita harus cek dulu sebelum dibagikan ke orang lain. Pertama, kita harus cek dulu nih Pak, sumber beritanya dari mana. Jika belum dari sumber berita resmi, sudah pasti kebenarannya diragukan. Selanjutnya, kita bisa cek informasi ini melalui Google. Apa ada informasi serupa yang dibagikan di sumber berita resmi? Jika tidak ada, maka itu adalah informasi hoax. Jangan lupa juga kita perlu mengenal apakah tulisan ini merupakan opini atau fakta. Hampir aja saya sebarin hoax. Saya jadi semangat untuk belajar di kita. Guna mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, netral, bebas intervensi politik, KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, ASN menjadi ujung tombak dalam meredam pemberitaan hoax dan menjadi pencerah bagi masyarakat. ASN dapat membantu memberikan informasi yang benar dan kredibel hingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Wah, kamu tahu banyak tentang dunia digital. Terus apa lagi sih yang kamu tahu? Selain hoax, kita harus menjaga perangkat yang kita punya dan yang sering kita pakai untuk bekerja Pak. Kok bisa kamu juga? Bisa dong, kita perlu tahu hardware dan software dari perangkat yang kita punya. Nah, hardware itu perangkat yang secara fisik bisa kita lihat dan dipegang Pak, seperti layar ponsel, monitor, keyboard, hard disk, dan benda lainnya. Sedangkan software merupakan aplikasi dan program yang ditanamkan di dalam perangkat agar dapat bekerja. Kedua komponen ini saling berkaitan sehingga upaya pengamanan data dapat dilakukan secara berkesinambungan. Oke. Saya jadi paham sekarang. Saya jadi semangat untuk jadi smart ASN supaya birokrasi di negara kita bisa setara dengan birokrasi negara dunia. Yuk jadi smart ASN yang cepat digital agar tetap kreatif dan produktif di dunia digital. Wujudkan Smart ASN 2024 dan menjadi Indonesia Emas di tahun 2045.